pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Daud pernah berkata, aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Kita pun mau menikmati sukacita hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kembali kita rindu mengawali hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kembali kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menjadi panduan arah langkah kehidupan kami. Bapa, kami mau belajar taat. Kami mau belajar dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan supaya kami terus makin bertumbuh. Urapi hamba-Mu ini Bapa, sucikan kuduskan hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran dan isi hati-Mu Bapa. Berkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah dengan segenap kerinduan hati kami datang kepadamu. Terima kasih banyak Bapak, kami mau sambut hari ini firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini, apakah hidup bagai roda yang berputar? Kalau kita mengamati sebuah sepeda yang sedang bergerak, pastilah rodanya ikut berputar. Roda selalu berputar. Pepatah ini diartikan sebagai hidup yang selalu berubah-ubah. Orang sering menyebutnya roda kehidupan. Filosofi ini mengatakan kadangkala hidupmu akan di atas, namun ada kalanya hidupmu berada di bawah. Sejukah kita bahwa hidup kita ini bagaikan roda yang sedang berputar? Bagaimana perspektif firman Tuhan tentang hal ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita pernah mengalami pergumulan yang sangat berat, pernah mengalami krisis dalam hal keuangan atau goncangan di dalam pekerjaan maupun rumah tangga. Apakah kita pernah berpikir roda kehidupan kita sedang berputar ke bawah? Banyak orang yang memegang filosofi ini akan mengatakan, sekarang roda kehidupan saya sedang berputar ke bawah. Pasti akan tiba waktunya roda itu akan kembali berputar ke atas. Namun ketika ia merasakan bahwa keadaannya semakin membaik, ekonominya semakin pulih, rumah tangganya kembali harmonis, bisnisnya berkembang lagi, maka muncul kekhawatiran dalam hatinya akan mengalami kesulitan dan kemelut lagi oleh karena roda kehidupannya kembali bersiap untuk berputar ke bawah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan anak-anak Tuhan tidak seperti roda yang berputar. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang kebanjiran rejeki, kadang-kadang bangkrut. Kadang karirnya melejit, kadang harus kehilangan pekerjaan. Janji Tuhan, kehidupan anak-anaknya akan terus dibuat naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Lantas bagaimana saat hidup saya sedang terpuruk oleh kemelut? Bukankah sangat tepat digambarkan bahwa roda kehidupan saya memang sedang berada di bawah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Percayalah, bahkan di saat kita sedang berada di dalam masa yang tersulit, Tuhan tidak sedang membuat kita turun, tetapi Dia sedang mempersiapkan kita untuk melesat naik. Pergumulan atau ujian hidup menjadi proses untuk mendewasakan iman kita. Ketika kita sekolah, kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan selanjutnya. Kita harus melewati ujian untuk bisa naik kelas. Kita tidak bisa nego untuk meniadakan ujian-ujian tersebut. Waktu mempersiapkan diri menghadapi ujian, kita sangat bergumul. Bahkan ada di antara kita yang sampai tidak bisa tidur. Proses persiapan inilah yang akan menjadi penentuan apakah kita akan lulus dan naik tingkat. Demikian juga setiap ujian yang terjadi dalam kehidupan bukanlah untuk membuat kita downgrade.
Tuhan mau kita tetap bertekun melewati proses ini bersama dengan Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Kita akan dibentuk Tuhan semakin indah menjadi pribadi yang senantiasa bertekun dalam pengharapan, bertekun di dalam doa, bertekun untuk selalu mengandalkan Tuhan di hidup kita, bertekun untuk melewati proses tanpa bersungut-sungut, bertekun dalam iman, bertekun untuk menanti sesuai waktunya Tuhan. Karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Orang pada umumnya mengatakan masa ujian itu adalah masa yang menegangkan, masa yang sangat tidak menyenangkan, penuh dengan tantangan, masa yang berat. Namun setiap masa ataupun musim dalam kehidupan kita selalu ada cerita tentang keindahannya. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena Allah selalu ada buat kita, Ia juga hadir untuk menolong kita melewati setiap pergumulan, dan yang pasti semua yang terjadi adalah untuk mendatangkan kebaikan. Kita akan semakin naik level. Tuhan mempersiapkan berkat-berkat yang lebih besar lagi. Kita akan dibuat naik dan bukan turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi ada yang perlu kita ingat baik-baik untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa ini. Prinsip yang pertama, melakukan firman Tuhan dengan setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Prinsip yang kedua, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri atas perintah yang telah Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar orang yang sombong dan angkuh mendapat teguran. Ingat, roda itu berputar. Kamu gak akan selamanya ada di atas. Akan tiba waktunya kamu merasakan ada di bawah. Ini memang adalah sebuah nasihat yang sangat baik, bahwa harta itu sifatnya tidak kekal. Jangan pernah merendahkan orang lain. Jangan menganggap diri hebat. Namun kembali kepada prinsip firman Tuhan, kita tidak menjadikan filosofi hidup bagai roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang untung, kadang buntung, kadang timbul, kadang tenggelam. Untuk kita jadikan menjadi prinsip hidup kita. Kita mau pegang nasihat Tuhan dalam Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah.
Terima kasih Tuhan, kami mau melewati semuanya bersama-Mu Tuhan. Sampai akhirnya kami boleh melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Bila Kau izinkan suatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, karena hidup kami bukan seperti roda yang berputar, terkadang di atas, terkadang di bawah. Namun Tuhan menjanjikan kepada kami kehidupan yang terus naik, kehidupan yang diberkati Tuhan, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Bapa, ajar kami boleh setia untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong dalam hidup kami Bapa, Engkau berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Karena berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan dengan luar biasa akan tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Janji firman Tuhan menyegarkan bagi jiwa kami. Janji firman-Mu menguatkan kami. Bahkan kami boleh melihat kehidupan kami sebagai kehidupan yang indah ketika kami menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Setiap kami yang sedang bekerja, setiap kami yang melakukan tugas dan kewajiban kami, Tuhan tolong kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Engkau berkati setiap pekerjaan kami. Tuhan berkati, itu boleh Tuhan pakai untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.